menurut point of view Anda di Komisi 7 apa saja PR bagi Vale Ya. ke depan? Silakan. Yang waktu itu kita tarik-menarik siapa yang akan menjadi pemegang saham pengendali. Ya, kita sudah barang tentu Vale Kanada menginginkan tetap dikendalikan sepenuhnya oleh Vale Kanada, tetapi sebaliknya kita sudah waktunya mengelola tambang kita sendiri, yang karena juga kalau kita lihat Vale dalam Inco sudah 30 tahun lebih dikelola, lantas sudah waktunya kita kelola sendiri. Nah, itulah tarik menariknya di situ, karena juga mempengaruhi juga utamanya adalah dari komposisi saham. Waktu itu komposisi saham yang sudah di pasar 20% misalnya, sementara Vale waktu itu enggan melepas yang ada dia kuasai Vale Kanada kurang lebih 40% dan Sumitomo sekian persen. Nah, tapi akhirnya terjadilah kesepakatan-kesepakatan ini. Nah, yang kita sayangkan memang dari awal fokusnya baik para menteri kita kepada soal harga dan sebagainya itu dipublish, sehingga justru secara keseluruhan ini harga saham Vale terus-menerus turun, bahkan kalau kita lihat dalam sebulan terakhir sudah turun 7,5% ya, bahkan year to date itu turun sampai 14% saham Vale, yang semula dari 4 ribuan menjadi terus ke arah. Nah, inilah yang divestasi ini dalam konteks saham di pasar malah mengalami penurunan. Nah, ini memerlukan strategi-strategi khusus menjadi pembelajaran kita. Ya mungkin saja ada yang sengaja aja lah biar anjlok sekalian, kan tidak boleh begitu. Nah, inilah jadi concern kita semula adalah tetap yang terjadi tarik-menarik adalah siapa yang akan menjadi di manajemen pengendali langsung di sektor produksi dan sebagainya. Ya, setelah kita masuk di 51%, maka ada di roti dan sebagainya, komposisi di manajemen. Kalau itu sebetulnya kami di Komisi 7 tidak begitu mendalami. Kenapa? Karena itu kan aksi korporasi. Kami di Komisi 7 lebih kepada bagaimana how to manage mining ini secara baik dengan resource yang ada dan sebagainya. Kita ingat bahwa reserve cadangan nikel kita termasuk terbesar di dunia, 40% cadangan nikel itu ada di Indonesia, tetapi kalau kita tidak kelola dengan baik, kita justru di saat momentum kita memerlukan nikel itu justru di saat itu sudah kita tidak punya. Di Main ID sudah mendapatkan saham dari Vale Indonesia sebesar 34% menjadi pemegang saham mayoritas. Kalau dari Anda sebetulnya apa tantangan yang juga nampak nyata bagi Vale Indonesia ke depannya? Singkat saja Pak Sugeng. Ya, jadi ini tantangan bagi Main ID khususnya juga dari pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Karena harus kita akui Vale ini dalam tata kelola pertambangan harus kita akui boleh dikatakan terbaik ya. Karena apa? Dia juga mampu mengembangkan sistem penggalian yang baik, circulate energinya juga bagus. Yang si Sorako misalnya itu dengan menggunakan energi PLTA, pembangkit tenaga air. Dan juga yang sedang dibangun itu akan ada 2 lagi smelter yang mau dibangun itu dengan menggunakan juga energi bersih, dan dia sedang menggunakan gas. Kenapa demikian? Tantangan ke depan kita sudah tidak bisa lagi produksi kita dengan gegabah seperti hari ini misalnya, karena smelter atau pengolahan tambang ini membutuhkan energi listrik yang besar sekali. Maka nanti adalah tantangannya adalah bagaimana menghasilkan produk-produk dari pertambangan ini, tetapi dengan pengolahan yang baik, dengan energi yang bersih, yang memenuhi kaidah-kaidah yang memang sekarang sudah diharuskan oleh dunia. Karena kita sudah menjadi bagian dari negara yang juga komitmen untuk mencapai net zero emission. Ingat, kita telah menandatangani Paris Agreement, yang itu kita harus mencapai mengurangi emisi tertentu yang dalam jumlah yang harus kita perhitungkan, termasuk juga dalam memproduksi nikel ini.
Baik. Kenapa? Dan terlebih baik caranya maupun volume yang harus diproduksi harus kita hitung betul. Sehingga sekali lagi Indonesia memiliki 40% kandungan atau cadangan nikel dunia, harus mampu Baik. memanfaatkan ini menjadi keunggulan komparasi di ke depan, khususnya di seperti yang saya kemukakan tadi di energy storage ke Baik. depan.